Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita berkumpul kembali ibu-ibu semuanya ke acara kajian kelas tahsin online bersama Ustazah Dewi seperti biasa. Alhamdulillah diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Eh, Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur dan alhamdulillah kita bisa berkumpul karena sudah eh, 5 menit melewati pukul 10 juga ya, insya Allah kita langsung buka saja kelas tahsin online-nya bersama Ustazah. Dan hari ini eh, apa kajian untuk review materi modul kedua kembali ya Ustazah, seperti begitu. Oh, review ya hari ini Mbak Ayu, bukan judul Iya. baru ya? Heeh. Review, masih review lagi ya? Iya, seingat aku review kedua minggu depan insya Allah materi Baru baru. materi baru. Mm, Begitu Ustazah. Baik, saya serahkan ke Oh, Ustazah Dewi selanjutnya. baik, terima kasih banyak Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di hari Senin yang penuh barokah ini kita kembali berkumpul untuk melanjutkan materi tahsin kita. Materi sifatul huruf masih sifat huruf tunggal. Nah, bagaimana janji kita minggu lalu, hari ini kita latihan lagi ternyata ya. Insya Allah minggu depan baru kita masuk kepada materi baru. Betul, Ustazah. Tapi sebentar dulu Mbak, saya lihat dulu materi yang sifat huruf tunggalnya. Oke, sudah ketemu. Nah, sebelumnya Mbak, sebelum kita mulai latihan, saya mau mempersilahkan Mbak, mungkin ada yang belum paham tentang sifat-sifat, boleh ditanyakan. Sebelum kita masuk kepada latihan, hmm, mungkin ada Mbak yang masih kurang paham tentang sifat ini, sifat itu, bagaimana cara membacanya. Nah, saya persilahkan, boleh untuk bertanya Mbak. Ada yang mau bertanya? Sebentar, sebentar. Sudah kelihatan belum Mbak screen-nya? Belum ya? Belum, Belum, Ustazah. Ustazah. Ada. Oke. Share. Iya. Oke, Mbak. Ada yang mau bertanya? Kalau gitu saya tanya satu-satu. Mbak Teti dulu. Mbak Teti, ada yang mau ditanyakan Mbak Teti? Mbak Teti? Ya, Mana Ustazah. Mbak Teti? Ada yang mau ditanyakan Mbak Teti? Bingung kalau disuruh nanya. Wah, jangan bingung-bingung Mbak Teti. Yang mana yang paling gak paham? Aku buka lagi deh. Mbak Teti, teman semua ya. Kalau nggak nanya berarti saya anggap paham semua. Insya Allah. Ya Allah, Tapi kalau Mbak deh, Yenen ada yang ini nggak Mbak Yenen? Yang kurang paham nggak Mbak Yenen? Aku masih menyimak Ustazah kemarin menyimak rekaman 2 kelas yang tertinggal. Insya Allah sejauh ini bisa bisa terpahami, tinggal latihannya aja. Aduh malu kalau bilang latihan, ya Allah. Kan kata Ustazah di kelas yang kemarin itu ya dibilang, ya targetnya yang biasanya 1 juz dikurangi dulu. Mungkin setelah sholat 1 lembar aja dulu, tapi yang benar gitu. Nah itu tuh udah mulai dicoba gitu ya Ustazah ya. Iya, iya, iya. Memang harus Alhamdulillah. sabar gitu ya, harus sabar karena kan pengennya kita cepet-cepet gitu, pengen Iya, iya, iya. menyelesaikan gitu. Iya, itu tinggal tinggal latihannya aja Ustazah. Mm-mm. Iya, jadi Mbak salah satu cobaan dalam menuntut ilmu itu ya, apapun ilmunya, apalagi yang berkaitan dengan Quran, baik itu kita belajar tahsin, baik itu tadarus, menghafal Quran, kajian tafsir atau apapun itu, nggak boleh terburu-buru. Makanya kan ada tuh dalam surah Al-Qiyamah dikatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih.
jangan kamu tergesa-gesa, jangan lidah kamu itu tergesa-gesa untuk melafazkan Quran. Kenapa? Karena memang dia perlu kesabaran. Kalau tergesa-gesa, nggak ini dia, nggak bagus hasilnya. Sama juga kayak misalkan kita menghafal Quran ataupun latihan ini ya, latihan bacaan gitu. Itu tuh, nah, setan ini kan dia bertingkat-tingkat ya levelnya ya. Nah, kalau misalkan model orang yang dia ini istiqomah, insya Allah dia ngaji. Nah, itu bukan model yang setan yang Allah yang dikasih itu bukan model setan yang udah nggak usah ngaji aja, bukan yang itu lagi levelnya. Karena dia udah bisa ngelewatin itu. Tapi yang lain dikasih, udah cepat-cepat bacanya. Ih, masa kamu di situ-situ terus bacaannya? Nah, gitu. Jadi dia selalu ada tuh, godaan-godaan kayak gitu tuh selalu ada. Nah, jadi santai aja, sabar gitu. Memang kita tuh kadang tuh, nah itu tadi bisikan setan, bisikan setan. Ih, masa kamu nggak malu sama kawan-kawan kamu udah juz 2 loh, masa kamu masih juz 1 nggak beres-beres gitu kan? Nah, jadi itu dia makanya kenapa Allah bilang la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu terburu-buru untuk mengucapkan setiap bacaan dalam Al-Quran itu. Santai aja, maksudnya santai, pelan-pelan, tapi istiqomah. Yang penting itu istiqomah. Jadi sekarang target kita diubah, bukan lagi kuantitas bacaan, tapi kualitas bacaan. Nah gitu, nggak apa-apa kalau satu hari cuma bisanya 5 halaman, atau cuma bisa 2 halaman, ya nggak apa-apa. Atau misalkan 1 halaman, tapi setiap habis sholat itu aja yang dibaca, pasti beda hasilnya. Yang pertama, kita baca halaman 2 surah Al-Baqarah habis subuh. Nah, kali kedua habis zuhur baca itu lagi. Pasti udah beda levelnya nih. Yang tadinya mungkin salah 5, ketika baca habis zuhur mungkin udah jadi salah 3 atau salah 4 gitu. Nah, gitu seterusnya. Ada peningkatan. Nah, gitu dia. Jadi sekarang Mbak targetnya bukan seberapa banyak lagi bacaan, tapi seberapa baik bacaan. Nah, seberapa baik bacaan. Sekarang kualitasnya dulu. Nah, gitu ya. Jadi untuk semua mbak-mbak udah bisa dilatih tuh kayak Mbak Yenen. Mbak Yenen dia Masya Allah udah mulai. Nah, udah mulai dia. Masya Allah. Oke, berarti Mbak Ayu ada nggak Mbak Ayu? Iya, Ustazah sempat review-review juga. Terus paling yang Syafir ya, yang za, sin Sofir, sama Sofir, Sofir. Sofir ya, Sofir. Oh ya, Sofir. Yang za, sin tahu hukumnya, tapi pas udah ketemu misalnya sin sama za, kan harus za-nya harus lebih za gitu ya. Terus sinnya Mm-mm. juga sin gitu biar kedengeran berdesis. Nah, itu Desisnya, bener, harus kuat. suka lupa aja gitu Ustaz, soalnya kan udah ngayun gitu, terus tiba-tiba ada za, terus harus ngeden dulu gitu, z gitu, jadi kayak jadi Mm-mm. suka apa, tantangannya di situ sih, gimana supaya bisa ngalir, itu aja Ustazah, yang Safir, Iya, yang nggak Sofir. apa-apa. Itu tinggal latihan, insya Allah. Ya. Kita latihan nanti setelah ini. Mbak Alia, aman semua Mbak Alia? Mbak Alia? Belum ada jawaban. Mbak Leni, baru ya Mbak Leni? Iya, Ustazah. Saya baru. Saya nyimak dulu. Ya Ustazah, Nanti ini saya maaf tadi belajar. Baik, nyari-nyari baik, dulu layarnya Sebelum. kemana. baik, baik. Gimana Mbak Alia, aman semua? Paham ya semua Alhamdulillah. sifat-sifat Ya huruf? setiap selalu istilahnya apa? Ya memang harus dilatih gitu. Mm-mm. Iya, berarti tinggal Cuman latihan. kalau di Mhm. rumah sendiri kayaknya bener semua gitu. Kalau di rumah merasa paling jago, nggak ada yang nyimak. Caranya direkam, Iya. direkam Mbak Alia, direkam. Jadi Iya, ngaji iya betul ya. direkam, Harus direkamnya nanti baru di apa? didengerin. Didengar ulang ya. Didengerin. Nah, jadi dibagi waktu. Ada waktu untuk baca, kalau misalkan nggak ada nih. Tapi kalau misalkan ada, kalau bisa mbak-mbaknya punya partner. Punya partner. Partner boleh teman, boleh kalau misalkan suami di rumah, kalau bisa nyimak, boleh. Misalkan yang maksudnya ada kapasitas ilmu untuk nyimak gitu, yang bisa mengkoreksi, boleh. Kalau misalkan nggak bisa juga pun, boleh sama teman-teman yang ini, yang kita sesama. Misalkan Mbak Leni dengan Mbak Alia tadi, buat jadi tim partner. Ayo dong kita ngaji gitu. Maksudnya, aku ngaji, kamu dengerin.
koreksi, terus gantian. Nah, itu juga boleh gitu. Kalau misalkan ribet lah, kalau misalkan rekam terus dengerin gitu kan ribet. Kalau misalkan susah untuk cari work time yang sama sesama mbak-mbaknya, misalkan nggak nemu nih waktu yang sama gitu karena kesibukan-kesibukan lain, boleh kita jadi usaha sendiri. Pertama membaca, nanti waktu yang lain didengerin hasil yang direkam tadi. Nah, gitu bisa juga. Ya, insya Allah Oke, Ustadz aja. baik. Mbak Dia ada nggak Mbak Dia? Mbak Iya, Dia? iya. Halo, Iya, Mbak Dia gimana? saya nyimak dulu Ustazah. Saya karena ya itulah masih jarang itu masih menyimak dulu. Baik, baik. Iya, Bu Idar? Nah, Bu Idar saya tinggal praktek kayaknya ini. kalau teorinya saya ya nggak begitu Alhamdulillah. mantap, Ustazah. Tapi kalau saya mendengar orang lain membaca, saya tahu bahwa itu kurang tepat gitu. Tapi Nah, kalau saya itu yang dia. membaca, Itu tahu. kuncinya kita sudah paham. Ketika orang membaca, kita bisa koreksi. Nah, itu dia. Nggak bisa koreksi, Ustazah. Cuma tahu bahwa itu kurang tepat. Saya tahu bahwa kurang Oke. tepat, tetapi kalau saya betulkan, saya juga nggak tahu apa yang pembetulan saya betul gitu, Ustazah. Tapi sudah tahu kalau misalkan itu salah ya, Bu Idar ya? Ya, misalnya mereka menyebut syah seperti sa atau Kurang apa tafasyi begitu. sudah tahu. Masya Allah. Tahu. Cuma saya Iya. teorinya nggak begitu tahu, Ustazah. Oke, baik. Kalau begitu, insya Allah aman. Saya nggak perlu ulang lagi materi. Kita langsung ke latihan. Bapak mau kita lanjut surah Al-Jin kemarin atau surah baru? Saya oke apa aja Ustazah. Ya, boleh dilanjut Ustazah. Dilanjut aja. Oke, kemarin sampai berapa Mbak Ayu? Ingat nggak Mbak Ayu? Lupa Ustazah. Lupa. Oke, kemarin. Al-Jin surat berapa ya? Alamasna sama kayaknya ini udah anak juga udah juga qidada udah semalam haroba rahaqah taharraw rasyada ghadaqah. Nih, ayat 17 kayaknya. Lidaftinahum fi. Iya. Iya, benar nggak? Wa annal masajida pada ma'allah hada. Oke, kita anggap aja qul innama Iya, ini juga kemarin kayaknya 20. Minggu lalu berapa orang Mbak partisipannya? 10 orang ada nggak? ada kayaknya. Kayaknya sekitar 17, 16, 17 Ustazah. Baru Ya ngeliat. udah kita mulai dari 16 aja. 16. Oke. Ini saya hakul yakin ini udah 16. Yang 17 nih saya yang masih ragu. Udah dibaca atau belum? Kita mulai dari 17 aja. Dinaftinahum fi. Oke, siap ya Mbak-mbak? Saya mulai duluan dari yang pertama tadi siapa? Pertama Mbak Teti ya? Iya. Ya, silakan Mbak Teti baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لنفتهم فيه Dinaftinahum fi. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر Nah, ربه dotnya jangan dikolkolahin. ومن يعرض عن ذكر ربه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. Oke, azaban so'ada. Nah, hukum ikhfa, insya Allah nanti kita belajar di nun sukun, tapi ini saya tipis-tipis aja, saya terangkan. Azaban so'ada. Tanwin ketemu dengan huruf sod, jadinya hukum ikhfa. Nah, hukum ikhfa ini, suara nunnya itu harus samar-samar, Mbak. Nggak boleh, nunnya tuh nggak boleh jelas, jadi bacanya nggak boleh. Azaban so'ada, nggak boleh. Suara nunnya itu harus samar, nggak boleh jelas.
Azaban. Ya kan? Jadi kayak Azabang. lidahnya itu kayak digantung, nggak pas di makhraj nun. Antara makhraj nun dengan siap-siap ke makhraj setelahnya. Karena di sini huruf shad, maka siap-siap ke huruf shad. Azaban sa'ada. Nah, jangan lupa minggu lalu kita belajar kalau misalkan selepas tanwin ataupun selepas nun sukun yang ada gunnah, kalau dia di depannya huruf isti'la ada berapa Mbak? Minggu lalu ya saya jelasin. Minggu lalu apa minggu sekali lagi? 6 atau 7? Minggu lalu, 7 ya? Ustaz. Oh, 7 Ada Ustazah. Minggu ya? lalu, iya, ada 7. 7. Huruf isti'la ada 7. Qussa, bilqin, bil. Ada 7. Nah, sod termasuk, maka suara dengungnya, suara gunnahnya harus tebal juga. Azaban sa'ada. Jadi setelah suara nunnya samar-samar, terus buat suara gunnahnya tebal. Nah, azaban sa'ada. Lagi, Mbak Teti. Azaban sa'ada. Bagus. Sekali lagi. Wa may yu'arid an dzikri. Wa mayu wa surah Arif. Sebentar sudah. Wa mayu ari wa mayu Yu'rid. wa mayu arid an dzikri rabbih yaslukhu azaban sa'ada. Bagus. Selanjutnya Mbak Andika ayat nomor 18. Ya, Ustazah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bagus. Bagus Mbak Andika. Mumtaz. Mbak Citra ayat nomor 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu lamma qama 'abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. Nah, jangan kepanjangan danya. Da yang ujung berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat. Iya. Alaihi libada. Sudah cukup. Alaihi libada. Sekali lagi. Ulang dari awal, Ustazah. Wa annahu Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa 'alaihi libada. bagus. Mbak Alia nomor 20. Maaf Ustazah, sebelumnya mau nanya kalau gunnah musaddadah itu harokatnya berapa ya, boleh sepanjangnya Ustazah? Oke, gunnah musyaddadah itu maksudnya gunnah yang paling asyad gunnahnya. Maksud asyad itu yang paling syadid, yang paling keras gunnahnya. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk takaran matnya itu sebenarnya dia para ulama memukul rata 2 harkat setiap gunnah. Tapi karena nama dia tadi gunnah musyaddadah atau asyaddu gunnah atau gunnah yang paling tinggi levelnya, maka dalam prakteknya sebenarnya dia lebih dari 2 harkat sebenarnya. Sekitar kita bilang 2,5 harkat atau 3 harkat. Nah, dalam prakteknya, walaupun sebenarnya tertulis panjangnya itu 2 harkat. Nah, kenapa dia dibuat 2 harkat setengah ataupun sebagian ulama mempraktekkannya 3 harkat? Nah, kenapa dibuat sampai segitu? Supaya untuk membedakan bahwa dia ini asyaddu gunnah. Gunnah yang paling
tinggi levelnya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan nun tasydid atau mim tasydid, memang dia lebih lama ditahan dibandingkan dengan tadi suara yang gunnah ikhfa atau yang gunnah iklab atau yang gunnah idgham. Nah, jadi nun syiddah dan mim syiddah. Nah, makanya dia ada namanya nun musyaddadah dan mim musyaddadah. Jadi dua huruf itu. Nun tasydid ataupun mim tasydid, maka panjangnya itu lebih dari 2 harkat sebenarnya. Nah, kira-kira 2,5 harkat atau 3 harkat gitu. Ini beda nih. Yang ini. Dia lebih lama ditahan. Wa annahu lamma qama. Lebih ini, lebih panjang ditahan dibandingkan dengan yang tadi, yang ikhfa tadi, yang azaban sa'ada. Nah, yang itu. Jadi dia lebih panjang sedikit, Mbak Citra. Baik, Oke? Ustazah. Makasih, Ustazah. Nah, sama-sama. Mbak Alia nomor Ya. 20. Qul innama ad'u rabbi wala usriku bihi ahada. Nah, yang shinnya nih kurang kuat Kurang itu tafasyinya. ya, kurang Nah, ya. ya kurang kuat Diulang lagi tafasyinya, ya. sifat tafasyinya. Ya, sekali Ya. lagi. Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bihi ahada. Iya, bagus. Selanjutnya Mbak Yen. Ayat nomor 21 Mbak Yen. Insyaallah Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni la amliku lakum dharran wala rasyada. Bagus Mbak Yen. Mbak Lin jadi ngaji atau dengar aja? Maaf Dengar Ustazah, aja. saya dengar saja ya, izin. Oke, nggak apa-apa Mbak Lin. Saya skip ya Mbak Lin berarti ya. Mbak Diah. Mbak Diah. Naam. Iya. Naam. Ayat 22. 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inni lan yujirani minallahi ahadu walan ajida min dunihi multahada. Bagus. Nah, setiap bunyi idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu maksudnya idgham berdengung, yaitu apabila nun sukun, Mbak catat nun sukun atau tanwin ketemu dengan 4 huruf. Apa saja hurufnya? Ya, waw, mim, nun. Nah, kalau misalkan nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari keempat huruf ini, maka selain didengungkan, juga harus masuk ke hidung. Karena sebenarnya pengertian dari gunnah itu adalah masuk hidung. Berdengung, masuk ke hidung. Nah, jadi jangan lay, bacanya jangan lay. Kalau bacanya gitu, nggak masuk dia ke hidung. Harus masuk ke hidung. Lay. Nah, kelihatan nggak Mbak bedanya? Kelihatan, Ustazah. Nah, masuk ke hidung. Yang pertama, Lay. lay. Maksudnya Lay. ditahan gitu, nggak nafas. Memang Apa kita nggak gimana? nafas waktu ngaji itu, Mbak Dia. Waktu ngaji kita nggak nafas, kan? Iya. Kan ditahan kan nafasnya. Gimana sih? Kalau kita bernafas otomatis putus ngajinya. Misalkan, betul. ya kan? Kalau kita bernafas otomatis putus ngajinya. Kita jadi ngambil nafas baru. Minallahi ahadun kan gitu. Itu kalau bernafas. Memang kita nggak boleh bernafas sampai habis satu bacaan. Nah, lay masuk ke hidung. Jangan lay. Kalau lay dia nggak masuk. Gimana caranya, Ustazah? Kok Gimana bisa? maksudnya? Gimana? Lay. Dengernya kebaca kebeda, cuma gimana masukinnya lain. Tapi Lay. sebelumnya Mbak paham kan maksudnya apa? Masuk ke Iya. hidung. Suaranya masuk ke hidung. Iya. Mbak Lay. ingat nggak kita belajar makharijul huruf? Ada sifat khaysyum.
Nah, yang sifat khaysyum ini anggotanya apa? Nun syiddah, nun syiddah, dan setiap huruf yang berdengung. Nah, jadi setiap huruf yang berdengung dia harus masuk ke hidung, terutama yang idghamnya ini dia kelihatan jelas. Jadi lai, jangan lai dia nggak masuk. Lai, kalau masuk ada getaran sedikit di hidung, terasa nggak Mbak? Lai. Gimana caranya Ustazah biar masuk maksudnya? Maksudnya Gimana mulutnya apa caranya? diapain? Nggak diapa-apain mulutnya. Astagfirullah. Suaranya masuk ke hidung. Nggak Lai. diapa-apain. Nggak diapa-apain mulutnya. Dimasukkan ke hidung. Suara yang berperan. Suara dimasukkan ke hidung. Dia bisa di stem. Kayak misalkan kita mau ngomong bahasa hidung kan bisa. Misalkan, ayo Mbak Andika coba dibaca bacaannya. Nah, itu suara yang yang keluar dari hidung. Saya stem tuh. Itu saya yang buat. Bukan terjadi secara alami. Nah, gitu juga dengan khaysyum ini tadi. Harus kita buat gitu. Jadi caranya masukkan ke hidung. Lain. Kayak orang nyanyi. Masuk. Kayak orang bindeng. Orang bintang, oh iya kayak orang bintang. Kayak orang nyanyi juga ya saya kalau ada yang nyanyi dari hidung gitu. Berarti kayak gitu ya. Nah, tapi Mbak jangan salah fokus. Hanya pada bagian ini aja yang kita harus masuk hidung. Yang lain nggak boleh masuk hidung. Jadi nggak boleh baca semua masuk hidung. Misalkan kulnya juga masuk hidung. Nggak boleh. Yang masuk hidung itu hanya yang gunnah saja. Nah, jadi jangan semua masuk hidung. Misalkan kulnya juga masuk hidung. Kul gitu. Nggak boleh. Kul biasa. Nah, ketika dia gunnah, masukkan ke hidung. Kul in ya kan? Masuk. Lai masuk. Yujirani nggak perlu masuk karena nggak ada dengung. Minallahi ahadun masuk lagi. Ahadun masuk hidung lagi. Dan ajida min masuk lagi ke hidung. Ada gunnah, ikhfa. Dunihi multahada. Sudah, yang lain seperti biasa, normal. Oke, Mbak Dia, sekali lagi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Qul inni sebentar. Qul inni yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Bagus, sudah bagus. Masya Allah. Bagus Mbak Dia. Oke, sekarang Mbak Leni. Wah, Mbak Leni ke bagian yang panjang nih. Coba. Illa balagham minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Bagus. Bagus. Mbak Ayu. Iya, Ustazah. Hatta iza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Iya. Nah, shad ini huruf apa Mbak? Isti'la. Kan? Nah, huruf isti'la ini kalau dia baris kasrah dia tetap tebal. Jadi nasi, nggak boleh baca nasiron, nggak boleh. Jadi harus tebal. Nasirau, coba. Nasiran wa aqallu adada. Dari awal, hatta idza ra'au ma yu'aduna. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa lupa Ustaz. Nggak sampai. Lupa. Lagi. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Lupa. Lagi. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Hatta idza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Hatta
إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. Bagus. Bu Idar? Syaitanirrajim. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Bagus. Cuman ainnya agak masuk ke dalam lagi Bu Ida. Tu'aduna, jangan tu'aduna. Nah, masuk lagi ke tengah tenggorokan. Tu'aduna am yaj'alu. Coba sekali lagi. Qul in adri. Coba tu'aduna dulu. Kita tu'adu. Adri aqaribum ma Saya ulang lagi. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi Am yaj'alu lahu. Jangan dilamain dulunya. Am yaj'alu lahu rabbi. am yaj'alu lahu rabbi amada. Oke. Sampai sini Mbak-mbak ada yang mau bertanya? Enggak ada ya? Oke. Lanjut Mbak Teti ayat 26. Mbak Teti ayat 26. Sebentar. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Bagus. Mbak Andika 27. Tadi sudah kan? Gak bisa Terlempar. masuk katanya tadi Iya, ada Oh, itu dia masuk lagi tuh. Mbak Andika, giliran baca Mbak Andika. Ya, ayat berapa? 27. Ayat 27 Mbak. Ke-mute mungkin Mbak Andika. Ustazah, ayat berapa? Ayat 27 Mbak. Iya, ya. Illa manir tadomir rasuli fa innahu. Rasulin. Ya, Ustazah. Illa manir tadomir rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Iya. Mania urutadho. Ulang, Ustaz. Tebal atau tipis bacanya? Mbak. Tipis karena baris bawah kasrah. Iya. Nah, jadi di sini Mbak bisa lihat setelah baris kasroh ada alif, ya kan? Sebagai pemisahnya, ya kan? Nah, sebenarnya dalam ilmu tajwid, dalam ilmu bahasa Arab, dia ini bukan illa mani, tapi man. Illa man. Irtadho. Gitu sebenarnya. Bacanya. Illa man irtadho. Nah, karena nggak ada mani dalam bahasa Arab itu ada maksud mani itu nggak ada. Mani, man maksudnya. Man, who. Nah, who. Siapa maksudnya. Nah, jadi karena orang Arab itu mereka nggak bisa baca illa man irtadha, mereka nggak bisa kayak gitu. Jadi disambunglah illa man irtadha. Nah, jadi dengan kata lain kasrohnya ini bukan kasroh asli. Nah, ini bukan kasroh asli. Nah, kalau bukan kasroh asli, maka baca roh sukunnya harus tebal.
Nah, jadi dia nggak boleh dibaca tipis, bukan illa man irtadha, bukan. Bacanya harus tebal. Illa man irtadha. Nah, alasannya apa? Karena dia bukan kasroh asli. Jadi, bagaimana Ustazah? Kami kan misalkan yang nggak pernah belajar bahasa Arab, bagaimana Ustazah? Kami kan nggak pernah bahasa Arab, kami nggak tahu dia itu kasroh asli atau palsu, kita nggak tahu. Nah, caranya lihat aja kalau ada alif kayak gini, hamzah wasol namanya ini. Kalau ada hamzah wasol, ada tanda shad kecil di atas, berarti kasroh sebelumnya itu bukan kasroh asli. Nah, kalau bukan kasroh asli, maka baca Ustazah. rohnya harus. Nah, illa man yartadha. Tapi kalau nggak ada hamzah wasol seperti ini, berarti dia kasroh asli. Maka bacanya tipis. Nah, paham ya, Mbak-Mbak? Jadi bacanya tebal. Sekali lagi, Mbak Andika tadi ya? Iya, Ustazah. Tadi baca Mbak Andika ya? Iya, betul, Ustazah. Ya, coba Mbak Andika sekali lagi baca roknya tebal. Illa man yartadha. Mikrofonnya nggak on mungkin ya, Mbak. Iya, katanya jaringan internetnya sedang tidak bagus, jadinya kelempar-lempar terus dari tadi. Oke. Mana Mbak Andika nggak jadi? Koneksinya lagi terputus kata Teh Yen. Oke. Yang penting Mbak sudah paham ya. Ini bacanya tadi tebal, Ya. nggak tipis. Oke, Ya, selanjutnya insya Mbak Allah, Citra. Ustazah. Selanjutnya Mbak Citra baca ayat 28. Baik, Ustazah. Liya'lama liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim Panjang wa lahnya. Citra, risalati panjang. liya'lama an qad Jangan ang. Ya'lama ang. liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhi wa ahsa kulla syai'in adada. Iya. Nah, yang ini gunnahnya tebal atau tipis, Mbak? Tebal, Ustaz. Tebal. Kenapa? Karena Huruf isti'lah. isti'la setelah huruf nun. Nah, jadi bacanya ang pada ablahu. Ya, sudah benar tadi Mbak Citra. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Mbak? Kalau nggak ada, Ustazah, silahkan Mbak itu Yen yang ya. Iya betul. Yang tadi yang apa namanya kasroh palsu tadi, itu alifnya ada wasolnya gitu ya. Itu di Quran Iya. saya alifnya nggak ada wasolnya. Jadinya gimana ya ini apa Nah, itu Quran Indonesia ya? Iya, Quran Indonesia. Masya Allah. Iya, biasanya. Iya, dia Quran Indonesia dia punya khot sendiri, dia punya Iya. tulisan sendiri. Nah, itu dia susahnya. Itu Masya dia susah. Allah. Jadi harus Jadi membiasakan diri dengan yang Usmani ini ya. benar, harus dibiasakan dengan yang ini karena Oke. kita udah belajar, ya kan? Nah, tujuan dari pemerintah buat Quran yang kayak Quran kita yang biasa beredar di Indonesia itu sebenarnya untuk memudahkan orang-orang ngaji gitu. Cuman karena kita udah belajar, terus ada guru tempat bertanya, maka saya lebih sarankan Mbak pakai Quran yang Rasam Usmani, yang tulisannya kayak gini. Gitu. Nanti soalnya payah kalau misalkan kita pergi ke mana, apalagi kita pergi umroh, atau pergi ke tempat lain yang kita nggak bawa Quran misalkan. Nanti kita jadi nggak bisa baca, salah-salah bacanya nanti karena tulisannya beda, gitu. Teh Yen, aku Jadi- pakai aplikasi Quran, bacaannya sama kayak yang Madinah ini. Iya di ada Quran, aplikasi Quran juga iya kayak begini, tapi ya itu masih kepayahan kayak tak marbutoh itu kan ditulisnya nggak panjang harokatnya kalau di Usmani gitu ya Ustazah ya. Jadi suka
apa namanya kebablasan gitu. Jadi masih harus cross check ke Quran Indonesianya bener apa enggak gitu. Ya, Masya Apa Allah. pelan-pelan Mbak Yenin, tapi di ini sudah dimulai gitu. Jangan Ya. maksudnya dimulai dengan alasan ribet gitu. Nggak apa-apa, awalnya aja ribet. Nanti lama-lama kita sudah terbiasa dengan ini. Malah kalau kita lihat tulisan apa namanya Quran Indonesia, jadi kita nggak kurang enak malah. Nah, kayak kemarin ingat nggak Mbak Ayu yang Iya, Mbak Ayu Ustaz. share? Iya. Nah, saya langsung tahu itu ini bukan yang rasa Usmani nih. Nah, Oh iya jadi iya. nah itu dia. Karena akan hukum-hukum tajwidnya kayak gitu tuh sebenarnya gini. Itu tuh sebenarnya untuk memudahkan. Jadi nggak perlu tahu yang mana kasroh palsu, yang mana kasroh asli. Itu tuh sebenarnya tujuannya. Nah, untuk memudahkan. Tapi kita alhamdulillah kita belajar. Jadi kalau bisa Mbak pakai yang Quran Rasa Usmani aja. Oke? Iya, Ustazah. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita pindah ke surah lain lah. Sudah habis nih surah Al-Jin. Lanjut setelah surah Al-Jin, surah Al-Muzammil. Wah, ini pendek-pendek. Pendek-pendek ya. Gak apa-apa lah. Satu orang, 2 ayat. Oke, sampai Mbak, apa tadi? Mbak Citra. Mbak Yanian udah tadi Mbak Yanian? Belum. Oh, habis Nah, Mbak Citra sekarang saya. berarti Mbak Yanian ini sekarang ya? Ya. Atau Mbak Alia? Oh iya, Mbak Alia dulu kayaknya. Oke, Mbak Alia baca 2 ayat. Masih ke mute mungkin Mbak Alia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Alia. Ya, ini teh ayat berapa ya? Maaf, ini teh 28 bukan? Muzammil Surah Mbak Alia. baru. Oh, surat sudah baru. surah baru. Ya, 1 Oh, dan baik. 2. Ayat pertama berarti ya? 1, 2. Iya. Ayat 1, 2. Ayat ya. Al-Muzammil surat nomor berapa? Ya ayyuhal muzammil. Nah, tasydid. Zainya tasydid. Muzammil. Oh iya betul. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Iya, jangan di tasydidkan. Jangan ditasydidkan. Maksudnya jangan digunahkan. Qumil laila. Cepat-cepat. Qumil laila illa qalila. Iya. Jangan ditahan maksudnya? Jangan kumil laila, jangan. Oh Nanti iya. dianya jadi dengung. Sementara dia hanya lam bertasydid, cuman double aja, nggak ada dengungnya. Kumil laila. Coba lagi ya. Coba lagi. Ya, dari sekali lagi. Nomor 1. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Ya ayyuhal muzammil. Qumil laila illa qalila. Iya, bagus. Bayanin? Insya Allah Ustazah. Ustazah, sebentar. Yang ayat 1 itu muzam, harusnya itu dua muzam itunya ketemu tanwin mim, harusnya ditahan ya 2-3 harokat. Iya, yang zam mim tasydidnya. Mim tasydid. Muzammil gitu ya? Iya. Iya, tapi zainya itu tasydid juga. Jadi bukan muzammil, tapi Muzammil. Iya. Benar. Iya. Ya, terima kasih Ustazah. Enggak yang selanjutnya. Oke, Mbak Yenin, 34. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Nah, jangan lupa yang tebal. Kenapa? Ada huruf qaf. Qafnya huruf isti'la. Nah, tebal. Yang tebal bunyi gunnahnya. Yang qus. Saya ulang Ustaz. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Iya. Terus
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Bagus. Bagus, Mbak Yen Yen. Selanjutnya. Apa ini selanjutnya? Mana tadi? Mbak Ayatnya. Diah. Iya, Mbak Diah. Oke, silakan Mbak Diah. Em, Ayat 5 dan 6. ya, agak dikeatasin Ustaz. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Bal, sakri, kri, tapi sakri bukan saki. Kalau ki jadinya huruf kaf. Sakri lah, tapi jangan sakri lah, nggak gitu. Tebal sedikit. Sakila. Cantik, cakep. Sekali lagi, inna sanulqi. Inna sanulqi 'alaika qawlan sakila. Bagus. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'aw wa aqwamu qila. Bagus. Masya Allah. Mbak Diah. Selanjutnya Mbak Leni. Ayat 7 dan Ustazah. 8. Inna laka fin nahari sabahan tawila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Bagus. Mbak Ayu 9, 10. Ya Ustazah. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila. Bagus. Bu Ida 11, 12. Ya Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wazarni wal mukadzibina ulinna. Punya nggak panjang Bu Ida. Ulin. Nggak panjang. Apa ya? Wazarni wal mukadzibina ulinna mati wa mahilhum qalila. Ulin, jangan ulin. Ulin. Seolah-olah, anggap wawunya itu nggak ada. Wawunya itu nggak ada. Karena kan dia bulat. Bulat, tanda bulat, bukan tanda sukun dia. Bulat. Uli. Yang nggak ada. Ya itulah Qurannya. Salah, saya baca di Quran yang agak besar gitu. Nggak ada Quran Indonesia. Saya ulang Ustazah. Iya. Wazarni wal mukadzibina ulinna mati wa mahilhum qalila. Inna ladaina angkalan wa jahima. Iya, bagus. Oke. Bagaimana Mbak? Sampai sini ada pertanyaan? Kita ada waktu 7 menit lagi. Boleh tanya di luar forum sedikit Ustazah? Boleh, boleh. Silakan, Bu Ida. Ini cucu kakak saya baru 4,5 tahun, tapi belajar menghafal Al-Quran, tapi masih banyak huruf-hurufnya yang keliru. Apa harus dibetulkan dari sekarang atau tunggu dia besar dulu, Ustazah? Dari sekarang, Bu Ida. Dari sekarang. Jadi semakin muda anak belajar Quran, semakin lengket. Nah, jadi sekarang terus, jangan tunggu nanti, apalagi dia lagi menghafal nih. Nah, sayang, takutnya nanti dia menghafal dengan hafalan yang salah. Nah, dia menghafal dengan hafalan yang salah. Nah, kalau sudah terformat dalam kepala begitu, untuk memperbaikinya nanti lebih susah, jauh lebih susah. Nah, jauh lebih susah. Kayak kita, misalkan kita udah terbiasa baca siratal ladzina an'amta alaihim.
Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Misalkan kita terbiasa bacanya siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi. Kita nggak buat panjang. Maghdubi. Kita nggak baca maghdubi, tapi kita baca maghdubi. Itu yang selalu kita baca dan sudah terformat dalam kepala seperti itu. Jadi ketika ada orang yang koreksi, memang kita akan menerima, tapi untuk merubahnya itu susah karena sudah terformat dalam kepala begitu. Jadi alam bawah sadar itu dengan secara tidak langsung bacanya gitu. Jadi susah perbaikinya. Jadi makanya kalau bisa sebelum ngafal itu bacaannya harus bagus. Bukan dalam artian nggak boleh ngafal kalau bacaannya nggak bagus. Boleh, caranya gimana? Diperhatikan dulu bacaannya. Nah, makanya kalau di sekolah-sekolah tahfiz itu sebelum sesi ziyadah, ziyadah itu tambah hafalan baru. Sebelum sesi tambah hafalan baru, murid itu wajib membacakan hafalan yang mau dia baca ke depan gurunya. Jadi gurunya bisa perbaiki. Sebelum dia hafal dengan hafalan yang salah. Karena kalau sudah hafal baru diperbaiki, nah ini nih berat. Jadi dari sekarang diperbaiki ya Bu Idar. Sekarang. Ya, makasih Ustazah, makasih nanti saya katakan Iya, orang. sama-sama Bu Idar. Oke. Mbak, ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Semua? Nampak adem ayem aja nih. Sudah Ustazah. Dari saya belum, Ustazah. Kayak tinggal praktek aja Ustazah. Tuh, ilmunya udah insya Allah udah dapet, udah lengket di kepala. Cuma pas bacanya tuh selalu balik lagi ke yang lama gitu. Yang Suka lama. kayak gitu, suka kayak gitu. Sama juga kayak saya pengalaman kayak mau ngomong kayak ke Bu Idar juga tadi, pengalaman hafalan itu saya dulu kan saya waktu kecil tuh ikutan madrasah gitu ya Ustazah ya. Jadi hafalannya udah ada hafalan juga di situ, hafalan-hafalan. Tapi masih salah-salah gitu. Nah sekarang pas saya ikutan hafalan Quran lagi, saya pasti baliknya ke sana lagi walaupun saya udah benerin nih pas ngehafal gitu. Balik lagi ke sana lagi tuh, kesalahan yang sama gitu. Iya, iya gitu dia. Apalagi dengan lidah yang setelah berapa lama kita bacanya seperti itu, terus tiba-tiba baru ikut tahsin, belum lagi kita 1 tahun ya, belum sampai setahun ya kita belajar kan. Nah, belum setahun kita udah expect-nya kita bacaannya udah bagus istiqomah gitu ya. Enggak lah, dia berproses. Tapi dia harus dilatih. Harus terus semakin banyak kita ngaji, semakin bagus bacaannya gitu. Cuman ya itu tadi bukan untuk kejar cepat. Kalau kejar cepat biasanya ngajinya apa namanya hukum-hukum tajwidnya agak diabaikan gitu. Nah, dia beda baca cepat tapi dengan hukum tajwid yang masih apa namanya yang masih bagus dengan bacaan cepat yang nggak ada lagi hukum tajwidnya gitu. Orang kalau sudah bacaannya cepat gitu, yang tajwidnya dan makhrajnya sudah bagus, dia nggak mempengaruhi kadar cepat atau lambatnya bacaan dia. Mau dia baca cepat, mau dia baca lambat, tajwidnya itu hukum-hukum tajwidnya itu tetap, cuman hanya beda kadar cepatnya aja. Jadi kalau bacanya cepat, hitungan gunnahnya itu cepat. Nggak bisa kita baca cepat, hitungan gunnahnya lambat. Harus cepat juga. Nah, kalau baca lambat, hitungan gunnahnya, hitungan matnya juga lambat gitu. Misalkan kita mau baca ayat 6 dengan lambat. Gitu hitungnya jadinya. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Gitu. Tapi kalau misalkan kita baca cepat, Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Nah gitu. Tapi tetap hitungannya tetap, gunnahnya tetap. Hanya saja kadar cepat menghitungnya, kadar apa namanya kecepatan gunnah dan kecepatan matnya itu dia jadi cepat juga hitungnya. Nah gitu. Jadi bukan baca cepat udah nggak dengung lagi. Misalkan ini dah inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Nah bukan gitu. Tetap harus ada gunnah-gunnahnya juga. Nah, mat-matnya harus tetap juga gitu.
Oke, baca Berarti not hak setiap hurufnya harus harus dapat ya Ustazah berarti ya Hak, kalau mau cepat. betul. Haknya harus sempurna, harus dapat semua, gitu. Gitu. Paham ya, Mbak? Baik Ustazah, insyaallah. Oke, insya Allah minggu depan kita masuk materi baru ya, Mbak Ayu. Oh iya Ustazah. Gitu nggak, Mbak Ayu? Atau mau latihan lagi? Oh iya, kebetulan Tehian juga udah hadir. Jadi minggu lalu itu sempat ada diskusi dengan Ustazah Dewi Tehian. Jadi minggu depan misalkan rencana masuk ke bab baru, karena kita juga enjoy membaca latihan langsung di Al-Quran seperti ini. Jadi separuh materi baru kemudian dilanjutkan dengan membaca Al-Quran seperti ini gitu, prakteknya gitu Tehian. Iya, insya Allah bagus seperti ini Ustazah. Jadi langsung melatih melatih apa yang materi yang sudah kita dapatkan. Ya, insya Allah dilanjutkan seperti itu. Jadi minggu depan materi baru, kemudian dilanjutkan dengan latihan gitu ya Ustazah ya. Biasanya kalau materi, dia sudah ada latihannya, ya kan? Kayak slide-slide sebelumnya, sudah ada latihannya. Cuman mungkin lebih tepatnya kita latihan ke Quran langsung, gitu, ke Quran langsung. Jadi misalkan minggu depan itu pembahasan sifat berlawanan kan ya. Jadi sifat berlawanan kita ambil contoh misalkan sifat jahar dan hams, misalkan minggu depan. Nah, selesai bahas hams dan jahar, minggu depan kita nggak tambah materi baru. Jadi kita coba latihan di surah lain. Misalkan kita ambil satu surah, kayak misalkan hari ini nggak terlalu panjang, nggak terlalu pendek ya, misalkan surah apa gitu di juz 29. Nah, kita latihan gitu. Jadi satu minggu materi, satu minggu latihan, minggu depannya materi lagi, terus minggu depannya latihan lagi gitu selang-seling. Ya, Insya siap Allah. Ustazah. Insya Allah seperti itu. Baik, insya Allah. Baik, Mbak. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, ada lagi nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup. Saya serahkan ke Mbak Ayu lah, jadi Mbak Ayu yang nutup. Oke, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ibu-Ibu semuanya. Sudah cukup insya Allah Teh Ayu. Sudah ya, oke. Karena juga sudah bertepatan dengan pukul 11 lebih sedikit, kita akhiri kajian tahsin online hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih Ibu-Ibu semuanya dengan kehadiran hari ini. Insya Allah bertemu lagi di minggu depan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima Insya Allah. kasih Ustazah sama ibu-ibu Jazakallah khairan semua Ustazah. sama Sama-sama, waktunya Mbak. diakhirkan. Insya Allah Ya, ketemu mohon maaf minggu lahir batin ya depan. semua. Insyaallah ketemu Sama-sama minggu Ibu. depan insyaallah. Insya Allah.